Halo, minasan nihon no sensei, Jesse desu. Hai teman-teman, hisashiburi ya. Sudah lama kita tidak. Apalagi sensei, sudah lama sekali sensei tidak menggunakan layar untuk mengajar kalian semua. Nah teman-teman, hari ini topiknya adalah kita akan belajar fukushi teman-teman ya. Beberapa kotoba yang sering banget keluar ketika ujian, terutama di bagian dokai pun juga sering keluar. Jadi kalau teman-teman bisa, itu akan sangat membantu buat kalian, oke? Sip, kalau gitu tanpa tunggu lama, kita akan segera mulai ya. Hai, pertama-tama adalah iseni. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak arti dari iseni apa? Kita mulai dari contohnya dulu ya, kita baca ya. Aizu to doji ni iseni hashiri dashita. Nah, kira-kira apa teman-teman artinya? Betul ya, jadi aizu itu adalah semacam kayak kode ya, kayak kasih tanda-tanda aba-aba. Iseni itu artinya adalah serentak. Nah, berarti setelah dikasih aba-aba, kita sudah open loh. Kita langsung segera rame-rame ya, langsung serentak jalan. Iseni itu adalah serentak, oke? Jelas ya, iseni. Nah, yang kedua ada bongyari. Nah, teman-teman, Korea minasang noto shite kudasai ya. Ini lumayan sering banget keluar ya, bongyari. Coba kita lihat gambarnya ya. Kiri no naka ni bongyari fune ga mieta. Kira-kira artinya apa teman-teman? Coba ada pikir. Sip, bagus banget ya. Artinya itu adalah samar-samar ya. Jadi ada kabut ya, ada kabut nih di sini ya. Ada kabut. Terus kita melihat samar-samar terlihat ada si kapal. Nah, itu sebutannya adalah bongyari. Dan biasanya itu sering sepaket dengan mieru sama oberu, oke? Itu biasa selalu sepaket, jadi kalau bisa diingat, dihafal ya. Terus ada tambahan lagi ya, bongyari itu ada tambahan seperti ini, melamun. Jadi kalau teman-teman misalkan kayak belajar nih, bengong, nggak ngerti ya, kita melamun. Itu pun juga bongyari, oke? Jelas teman-teman ya. Lanjut, berikutnya yang ketiga, warito. Nah teman-teman, warito ini sering banget dipakai ketika kaiwa. Sadar nggak sih teman-teman kalau misalkan ada orang Jepang tuh sering ngomong warito kantang ya, berarti di luar ekspektasi dia atau di luar dugaan dia ternyata lebih mudah, oke? Jadi suatu yang berbeda dengan ekspektasi beliau. Contoh ya, kono restoran yasusugite aji wa taiste inakatta kedo warito oishi. Berarti apa teman-teman ya? Jadi di restoran ini ya, harganya itu murah banget ya. Logika teman-teman, kalau misalkan ada harga murah, kita asumsinya apa? Mungkin rasanya kayak, ya biasa aja lah, nggak gitu enak. Tapi ternyata, ya, warito oishi. Berarti di luar dugaan ternyata enak gitu. Udah murah, enak lagi. Berikutnya ada goro-goro. Nah, teman-teman goro-goro pasti sering dengar nonton anime, atau misalkan kayak belajar di mana, pasti sering banget ya. Orang Jepang ngomong goro-goro ya. Misalkan ditanya, hari Minggu ngapain? Goro-goro shimashita. Sering denger kan ya? Nah, contoh ya. Konshu no donichi wa nani mo seizu. Berarti minggu ini hari Sabtu dan Minggu tidak ngapa-ngapain. Goro-goro shite sugoshita. Artinya apa teman-teman? Goro-goro itu artinya adalah ya lele, males-malesan gitu ya. Pokoknya nggak ada kerjaan lah. Pokoknya kayak main TikTok misalkan, nonton TikTok terus sampai tiduran. Nah itu namanya adalah goro-goro. Diingat teman-teman, goro-goro ini juga kadang-kadang keluar pas ujian, oke? Sip, berikutnya ada caku-caku. Nah, teman-teman ini karena N2 mungkin jarang dengar juga ya, agak susah juga teman-teman. Saya jelaskan pelan-pelan. Nah, biar mudahnya saya mulai dari si soalnya dulu ya. Misalkan, Raigetsu no Shintenpo Open ni mukete. Berarti bulan depan itu bakal ada buka toko baru ya teman-teman ya. Caku-caku to junbi ga susunde imasu. Nah, saya kasih hint juga. Kalau caku-caku itu biasanya satu paket sama sundeiru, atau di sini ya susundeiru ya, susumu, oke? Caku-caku, susumu itu biasanya satu paket. Artinya mudah sama dengan juncho ya. Artinya adalah dia itu lancar, bertahap, perlahan tapi pasti ya. Caku-caku itu pokoknya perlahan tapi oke. Berarti kalau misalnya dalam konteks ini dia itu bakal buka toko, oke? Bulan depan bakal buka toko, berarti sekarang sedang apa teman-teman? Sekarang sedang persiapan. Nah, persiapannya itu lancar. Oke, caku-caku itu artinya adalah lancar. Jelas ya? Sip, berikutnya ada ainiku. Nah, teman-teman, ainiku itu bijinya sih ya, ini jarang banget dipakai di percakapan sehari-hari. Biasanya itu lebih sering di bagian email ya, atau misalkan ketika telepon. Nah, itu ainiku itu sering banget dipakai ya. Ainiku itu sebenarnya sama aja kayak zanen, oke? Sayangnya, oke? Sayangnya. Contoh ya, ini lagi telepon nih ya. Okyakusama ainiku genzai kochira no shohin wa uri kirete orimasu. Artinya apa teman-teman? Ya, jadi dia menyampaikan ke customer-nya, mohon maaf sekali saat ini ya produk tersebut ya itu sedang uri kire ya, udah habis katanya ya. Terus perasaan itu adalah moshiyake gozaimasu. Jadi sebuah perasaan yang meminta maaf gitu. Dia merasa tidak enak karena tidak ada produknya lagi, oke?
Ingat ya, ainiku tuh biasa tuh pakai dengan imawa inai. Misalkan nih, saya lagi telepon, lagi tanya, ada nggak si A gitu misalkan ya. Ternyata si A-nya tuh nggak ada. Nih, berarti kalian bisa bilang, ainiku A-san ga imawa, misalkan gaishutsu shite orimasu. Berarti dia itu sedang pergi keluar. Contohnya ya teman-teman ya. Atau ketika tsugo ga wari, ketika ada sebuah posisi kalian tuh meminta maaf karena nggak bisa. Oke? Ingat ya, ainiku itu sama kayak zanen, tapi pastinya itu lebih kayak business. Hai, berikutnya adalah ikini. Nah, teman-teman, kalau ikini ini sering banget dipakai ketika kaiwa. Dan mungkin teman-teman sudah tahu ya, ikini itu artinya apa ya? Ikini itu artinya adalah sekaligus, oke? Kalau saya biasa ngomong itu sekaligus, ya. Kalau hati harafiahnya, itu kayak satu tarikan, nafas langsung, tanpa berhenti, tanpa jeda, hajar. Gas gitu istilahnya, iki itu ya. Contoh nih kita baca ya. Eki no kaidan o iki ni kakiagattara, iki ga kirete shimau. Artinya apa teman-teman? Misalkan kalian lagi turun dari kereta. Terus biasa kan ada tangga tuh, panjang ya tangga kereta Jepang ya. Biasa kalau tangga Jepang tuh pada panjang-panjangnya. Misalkan kita tanpa pelan-pelan nih lagi buru-buru, kita Eki no kaidan iki ni berarti kita langsung hajar terus ke atas. Padahal kalau capek kan kita bisa istirahat dulu kan ya. Jadi kalau iki ni itu kita langsung hajar semuanya ya. Ikin itu adalah sekaligus ya teman-teman, yang diingat ya. Nah terus teman-teman diingat juga belakangnya itu ada kata kerjanya ya. Nih misalkan kakeagaru ya. Di sini kadang verb ya. Verb itu adalah kata kerja. Berarti ikin itu selalu dipasangkan dengan kata kerja. Berikutnya teman-teman ya, uto-uto. Nah teman-teman, uto-uto pernah dengar gak? Mungkin jarang dengar ya. Coba kita bahas dulu ya. Kyou no kaigi wa muzukashi sugite wakarazu uto-uto shite shimatta. Coba teman-teman lihat gambarnya ya. Dipahami konteksnya teman-teman. Kyou no kaigi berarti rapat hari ini terlalu susah katanya ya, sampai dia itu nggak ngerti. Nah kira-kira teman-teman ya, uto-uto itu artinya apa? Coba kalian coba tebak. Dilihat gambarnya ya. Bagus ya. Uto-uto itu artinya adalah kita sampai mengantuk atau terkantuk-kantuk nih ya. Misalkan kita dapat penjelasan nih, ada orang Jepang ngomong bahasa Jepang susah banget ya. Terus kita cuma hai-hai doang, atau misalkan kita ngantuk lah istilahnya lah ya, kita kayak, nah itu uto-uto namanya teman-teman ya, ngantuk-ngantukan. Berikutnya lanjut teman-teman ya, ada guttari. Nah teman-teman, guttari ini agak susah ya. Teman-teman tuh kadang-kadang saya pas ngajar tuh guttari itu pada bingung ya. Jadi kita baca dulu ya. Peto no neko ga saikin esa o zenzen tabezu. Berarti si kucing peliharaannya itu akhir-akhir ini tuh jarang makan si snacknya dia, makanannya dia ya. Terus guttari shiteiru. Nah, kalau dilihat gambar apa teman-teman artinya guttari. Ayo, kelihatan kayak lemes ya, betul ya. Jadi guttari itu simpelnya adalah lunglai, lesu, lelah sekali, pakai bahasa Indonesia kalian masing-masing. Terus teman-teman ada memo di sini ya. Guttari sama kuta-kuta itu sama, oke? Ini ya sama si kuta-kuta itu artinya sama teman-teman. Jadi kalau pas ujian ketemu kuta-kuta atau guttari artinya sama-sama lemes, oke, sama-sama lelah. Sip, berikutnya lanjut ke gocha-gocha. Nah teman-teman, kalau gocha-gocha pasti udah pada tahu ya. Gocha-gocha itu artinya adalah berantakan atau kacau. Contoh ya, monku bakari gocha-gocha itenai de hayaku yoreta koto yare. Artinya apa teman-teman? Berarti dimana kita ngeluh nih ya, kita ngeluh banyak hal ribet gitu ya, nggak usah ngomong kayak gitu. Kita langsung mengerjakan apa yang diperintahkan, kita dicui sama atasan kita, oke? Nah, gocha-gocha itu artinya adalah berantakan atau kacau. Plus teman-teman ya, mungkin paling sering dengar adalah yang seperti ini nih. Coba kita lihat gambarnya. Gambarnya bagaimana teman-teman? Banyak barang ya, ada gambar lah, ada di kasurnya ada laptop, terus di bawahnya tuh kayak ada baju dan lainnya teman-teman ya. Kita juga bisa bilang heya no naka wa gocha-gocha shitemasu. Berarti sih kamarnya di dalam kamar tuh bener-bener berantakan banget. Jelas teman-teman, gocha-gocha. Diingat ya teman-teman ya. Nah, tambah juga teman-teman ya, kalau misalkan gocha-gocha itu kayak semacam pikiran kita. Misalkan kalian tuh orangnya tipe yang kebanyakan mikir. Besok misalkan mau hujan, oh kita harus siapin payung, kita harus siapin obat, kita harus hubungin teman dan lainnya. Tapi nggak jelas gitu lah apa yang mau dipikirkan, apa solusinya. Itu gocha-gocha lah istilahnya. Terus lawannya itu adalah nih, atamaga sukiri. Artinya adalah kita udah jelas kita mau ngapain ya, isinya di sini berantakan. Kalau di sini tuh sudah muter, udah jelas apa yang mau dilakukan ya. Itu makanya bedanya antara gocha-gocha sama si sukiri. Hai, kalau gitu teman-teman, kita lanjut ya. Berikutnya itu ada wazukani. Pernah nggak teman-teman dengar wazukani? Ini agak susah teman-teman ya, karena wazukani itu kayak apa ya? Saya dulu tuh pas belajar wazukani itu susah banget dihafal ya. Kalau wazukani sendiri itu artinya adalah sedikit, atau saya itu bisa ngomongnya adalah tipis. Oke, tinggal sedikit lagi. Contohnya ya, zettai goru o kimeta to omotta no ni wazukani zureta. Artinya apa teman-teman? Dia shoot nih bola ini ya. Dia tuh berpikir bahwa pasti bakal gol. Cuma ternyata dia tuh tipis ya. Tendangan dia itu malah ke sini. Nah, ini kan beda tipis ya di sini sama sini ya. Nah, beda tipis itu artinya adalah wazukani. Oke?
wazukani, sedikit. Nah, terus sama juga teman-teman ya, misalkan baterai kalian tinggal sedikit ya, bisa bilang nokori wazuka. Atau misalkan teman-teman pernah nggak sih kalian nge-booking misalkan hotel, terus misalkan pesawat, atau misalkan bioskop ya, itu biasa ada tulisan nokori wazuka nani seki ya, berapa seki, misalkan ada 4 kursi, 3 kursi, 2 kursi, itu kan tinggal sedikit kan ya, biasanya tulisan itu adalah nokori wazuka. Hai teman-teman, lanjut berikutnya itu adalah oyoso. Nah, oyoso mungkin juga teman-teman tahu ya, oyoso itu sebenarnya bisnis, lebih ke kotoba bisnis teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita urutan, daita itu kan perkiraan, yaku itu ya tengah-tengah lah ya, antara formal nggak formal lah ya. Oyoso itu udah pasti formal, oke? Nah, oyoso sendiri itu artinya adalah kisaran ya, jadi perkiraan kita kira-kira bakal berapa menit nih? Contohnya ya, mokuteki chimade wa oyoso 30 分で到着します. Artinya apa teman-teman? Betul, berarti sampai dengan tempat tujuan kita ya, itu kira-kira memakan waktu 30 menit kalau misalkan kita cek di Google Maps misalkan. Atau teman-teman ya, kita lagi pengurusan dokumen di kantor wali kota Shiakusho, terus dikasih tahu ternyata omachi jikan no meyasu ya. Nih, tadaima no omachi jikan wa oyoso 30 分. Artinya apa teman-teman? Betul ya? Berarti sampai dengan nomor kita dipanggil itu perkiraannya adalah 30 menit ya. Itu adalah salah satu contoh penggunaan oyoso teman-teman ya. Nih jelas nih contoh asli ya. Berikutnya lanjut, tama-tama. Nah teman-teman, kalau tama-tama saya nggak perlu jelasin panjang lebar ya, udah pada tahu ya. Tama-tama itu sama dengan guzen ya. Jadi cara kebetulan, secara tidak sengaja. Contoh ya, tama-tama haita kisaten de tomodachi ni atta. Berarti kalian itu secara nggak sengaja ketemu teman ketika masuk ke dalam si kafenya gitu loh. Jadi nggak ada planning, nggak ada janji, nggak ada jadwal buat ketemu teman. Ternyata pas pergi ke kafe tersebut kita ketemu teman lama kita gitu. Itu contohnya ya teman-teman ya. Baik, terus berikutnya lanjut osoraku ya teman-teman. Saya pun juga sering banget osoraku ngomongnya ya. Nah, osoraku itu artinya apa? Ini sebenarnya untuk mengganti kalian aja. Misalkan kalian pengen nih kelihatan lebih pintar bahasa Jepang ya. Kita kan sering ngomonginnya adalah tabun ya. Tabun itu apa? Betul, mungkin ya, berarti kita mengasumsikan sesuatu. Nah, kalau osoraku itu kayak versi lebih kerennya lah dibanding tabun ya. Jadi kita misalkan ya, astawa osoraku ame daro. Berarti kita mengasumsikan bahwa besok kayaknya bakal turun hujan, oke? Jadi artinya sama dengan tabun, cuma osoraku itu kayak ada perasaan gak enak gitu, ada negatif feelingsnya kalau sensei biasanya pakainya ya. Berikutnya adalah yaya. Nah, yaya ini bukan nama orang Indonesia ya teman-teman ya. Yaya itu artinya adalah agak atau sedikit. Contoh nih, ada pembelajaran N3 sama N2. N ni wa N3 ni kurabete yaya muzukashii desu. Berarti katanya adalah N2 kalau dibandingkan sama N3 ternyata lebih susah sedikit. Nah ini sebenarnya setuju nggak setuju ya sensei ya? Kalau menurut sensei sih, kalau sensei dulu ya itu nggak pernah ambil N3, tapi kan sensei ngajar N3. Jadi ketika ngeliat N3 sama N2, N2 emang jaraknya tuh lumayan jauh, emang lumayan susah. Jadi kalau sensei pribadi dibanding yaya muzukashii, tote memuzukashii karena sensei ni tote wa. Jadi bagi teman-teman ya, kan udah tahu susah, maka kita harus lebih semangat ya. Terus yaya itu biasanya lebih kata ya teman-teman ya, dia itu lebih kaku gitu loh kesannya ya, lebih kaku. Jadi sering banget dipakai di news atau di repoto ya, misalkan di berita-berita atau misalkan kalian bikin laporan, itu sering banget pakai kotoba yaya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, berikutnya adalah tsuneni. Nah, teman-teman yang sering banget baca email, baca koran, pasti udah tahu tsuneni itu artinya apa ya. Tsuneni itu artinya adalah biasanya atau selalu ya. Kalian bisa bilang itsumo, donna toki demo ya. Terus belakangnya itu biasanya adalah shiteiru ya. Jadi udah ada paketnya teman-teman ya. Contoh, enu ni gokaku no tame ni tsuneni tanggochou o mochi aruku you ni shiteimasu. Jadi supaya kalian bisa lulus N2, kalian tuh selalu membawa si nih ya, misalkan kayak pengen belajar kotobanya tuh pas lagi jalan, naik bus, selalu kalian bawa ya. Itu namanya adalah tsuneni. Terus lihat teman-teman ya, belakangnya itu ada kata kerjanya ni shiteimasu. Berikutnya adalah hoto. Nah, teman-teman, hoto di sini bukan hoto yang artinya kayak panas, tapi mirip ya. Hoto itu sebenarnya kayak perasaan lega. Untunglah. Misalkan teman-teman habis selesai ujian, perasaan itu kayak hoto shimasu ya, jadi kayak udah lega. Oke? Nih, ocha o nomu to hoto suru ya. Berarti bukan artinya kalau misalkan minum teh jadinya panas, bukan teman-teman ya. Artinya adalah kalau misalkan minum teh, perasaan itu kayak lega, relax, plong ya, bebas kan pakai bahasanya ya. Terus biasanya teman-teman ya, itu satu paket ya. Nih, oke? Dihafal teman-teman ya. Sip, berikutnya adalah semete. Nah, teman-teman, semete juga pasti sering dengar ya. Misalkan nonton di anime atau misalkan kalian baca komik ya, semete. Artinya apa teman-teman ya? Jubun de wa nai ga sukunaku temo ya.
Jadi setidaknya tolonglah seperti apa. Misalkan semete nichiyoubi gurai wa yukkuri yasumitai. Ya, misalkan kalian tiap hari full kerja terus ya, sibuk banget ya. Setidaknya hari Minggu itu saya tuh pengen bersantai gitu loh. Jadi nggak pergi keluar tapi mungkin bisa di rumah aja untuk beristirahat ya, semete ya. Oh ya teman-teman, tambahan ya. Jadi kalau semete itu biasanya ya, sekali lagi ya, tergantung konteksnya. Belakangnya itu ditambah dengan sitai. Ya, sitai itu berarti ada sebuah perasaan atau harapan kalian ya. Tapi nggak semuanya tergantung sama konteksnya teman-teman. Rata-rata seperti itu ya. Semete nani-nani tai. Oke? Hai, berikutnya lanjut. Tokuni ya. Tokuni itu artinya adalah udah dari dulu atau sudah lama. Contohnya adalah, misalkan teman-teman ya, kita lagi ada liburan musim panas nih. Habis ditanya, Natsuyasumi no shukudai wa owarimashita ka? Terus kita bilang, Natsuyasumi no shukudai tokuni wa atta yo. Artinya apa teman-teman? Kita misalkan ditanya sama teman kita, PR musim panasnya gimana? Udah selesai belum? Kita bisa bilangnya adalah, PR musim panas itu mah udah dari lama gue udah selesaiin. Gitu loh konteksnya teman-teman ya. Tokuni itu artinya adalah sudah dari dulu atau sudah lama ya. Makanya di belakangnya itu adalah dalam bentuk ta atau ti itu teman-teman ya. Tuh, udah selesai atau misalkan sudah dikerjakan dari sebelum-sebelumnya. Hai, berikutnya ada sasato. Nah, teman-teman nih ketika live juga ada yang tanya ke Sensei ya. Sensei, sasato itu artinya apa? Sasato itu sebenarnya kayak hayaku ya. Jadi kita harus mengerjakan secepatnya. Contoh, Taihen na shigoto wa sasato owaraseyo. Ya, berarti kalau misalnya ada kerjaan yang kelihatannya ribet, malas, menyebalkan ya, kita mending kerjain secepat-cepatnya biar perasaan itu lega ya, hoto suru kayak tadi ya. Oke? Jadi sasato itu adalah kita bekerja dengan cepat ya. Atau misalkan teman-teman ketika kerja di pabrik, di kojo, atau misalkan sama senpai orang Jepang yang dibilang sasato yarinasai. Artinya apa teman-teman? Berarti kita diminta untuk segera mengejar secepat-cepatnya, sesegera mungkin ya. Sasato. Good ya. Oke, berikutnya lanjut teman-teman ya. Nomor 21. Iki-iki. Nah, teman-teman, iki itu bukan pergi-pergi ya. Beda ya, lihat kanjinya teman-teman ya. Iki-iki itu artinya adalah penuh semangat ya. Biasanya itu satu paket dengan to nani-nani shiteiru. Contoh ya, kono kaisha no shiain tachi wa minna iki-iki to hataraite iru. Apa teman-teman? Berarti di perusahaan ini seluruh stafnya itu adalah mereka bekerja dengan penuh semangat ya. Iki-iki, oke? Ingat teman-teman ya, iki-ikinya bukan iki pergi tapi iki hidup ya. Jadi hidup-hidup itu artinya adalah penuh semangat ya, iki-iki. Berikutnya adalah kotsu-kotsu. Nah, teman-teman, kotsu-kotsu tahu nggak ya? Mulai susah kali ya, jarang dengar ya. Kotsu-kotsu itu artinya adalah rajin atau tekun, oke? Contoh ya, 3 年間 kotsu-kotsu to chokin shite 100 万円 tamatta. Apa teman-teman artinya? Jadi dia itu selama 3 tahun, sedikit demi sedikit itu rajin atau tekun dalam menabung, sampai akhirnya dalam 3 tahun tersebut dia berhasil menabung 100 juta yen ya, 100 万yen gitu loh, oke? Makanya kalau kotsu-kotsu itu sering banget di belakang itu kayak gambatte iru ya. Jadi kayak ada sebuah perasaan di mana dia itu berusaha untuk mencapai target yang dilakukan secara perlahan-lahan. Itu sebutnya adalah kotsu-kotsu, oke? Hai, berikutnya adalah itan. Nah, teman-teman, itan juga orang Jepang. Teman Jepang mungkin yang sering banget ngomong itan. Itan itu sebenarnya artinya apa sih ya? Itan itu artinya adalah toriaizu atau sementara. Contoh misalkan ya, 12 時になったので会議は一旦ここまでにして mata gogo kara saikai shimashou. Nah, berarti karena sudah jam 12, sementara kita stop dulu rapatnya. Nah, nanti kalau udah masuk selesai jam istirahat, kita ulang lagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi rapat yang berikutnya. Gitu ya. Jadi, itan itu biasanya belakang juga ditambah dengan suru ya. Ya, teman-teman, itan ini sering banget dipakai. Jadi, kalau ujian JLPT kemungkinan besar keluar ya. Berikutnya adalah kippari. Nah, kippari apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nih ya, kippari itu artinya adalah tegas atau tuntas ya. Biasanya itu belakang ada kippari iu, kotowaru, yameru. Contoh ya, suki janai nara kippari kotowaru beki da yo. Berarti kalau misalkan memang nggak suka, kan langsung ngomong dengan tegas bahwa no, saya itu nggak suka ya. Gitu ya teman-teman. Kippari itu adalah kita ngomong sesuatu dengan tegas, oke? Makanya sering dipaketkan dengan ngomong dengan tegas, menolak dengan tegas, berhenti dengan tegas. Jadi kita nggak ada kayak gak jelas gitu loh maksud teman-teman ya. Misalkan mau atau enggak gitu. Kadang-kadang kan ada ya orangnya nggak mengutarakan isi hatinya dengan jelas kan ya. Jadi kalau kippari itu adalah lawannya, kita harus mengutarakan dengan jelas gitu. Itu namanya adalah kippari. Berikutnya adalah gisiri. Nah teman-teman, gisiri saya kasih memo nih, N2 pasti keluar teman-teman ya. Karena saya pas ujian dulu gisiri itu keluar ya. Gisiri itu artinya adalah penuh, padat, terisi, rapat. Contoh yang paling sering dipakai adalah schedule ya, kikaku, yote. Nah, itu sering banget dipakai. Contohnya nih, raishu wa schedule ga gisiri da. Ya, berarti jadwal atau schedule dia minggu depan itu benar-benar
Udah full, udah padat banget ya. Misalkan hari ini dia tuh ada rencana pergi sama teman, tanggal 6-nya itu misalkan kuliah, tanggal 7-nya itu baito, tanggal 8-nya itu pulang ke Indonesia. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Gisir itu udah benar-benar padat full di jadwal tersebut ya. Oke? Nah, nih teman-teman ya, biasanya tambahan juga kalau gisir itu sering banget dipasang di belakang, itu tambah dengan da. Atau teman-teman ya, berhubungan sama si mite ya, itu jadwal atau misalkan barang yang mono ya. Itu pakainya juga gisiri ya, jadi benar-benar full pada di tempat tersebut tuh banyak buat barangnya ya. Itu bisa disebut dengan gisiri. Hai Jamina Sawat sekali sama Desta ya. Kita berhasil menyelesaikan Fukushi untuk N2 teman-teman ya. Gimana teman-teman feelingnya? Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan dari N3 baru pertama kali belajar buat N2, banyak banget kotoba yang nggak tahu. Justru inilah kesempatan besar buat kalian ya. Nah, bis kotoba itu adalah top 25 ya. Dan ini adalah kotoba yang sering banget keluar di ujian JLPT CC. Khusus buat video ini untuk kalian semua ya. Berarti buat teman-teman yang baru lulus N3, terus pengen ikut ujian N2 cuma nggak pede, kalian nonton video ini pasti bakal membantu. Kenapa? Karena udah kita rangkum, udah kita cari tahu kotoba mana saja yang sering banget keluar ketika ujian JLPT N2 nanti. Ja, minasang mata sugi no doga de sensei matemasu kara. Bye bye.